Teh? Ibu baru baca chatnya ya. Baik, kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya ya, yaitu pembelajaran IPA ya, masih di tema 4 yaitu globalisasi, subtemanya subtema 2, sama seperti bahasa Indonesia yaitu globalisasi dan manfaatnya ya. Nah, untuk muatannya muatan IPA itu di tema 4 subtema 2 itu ada di pembelajaran 1 dan di pembelajaran 3 ya. Oke, kita lanjutkan ke tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini setelah kita selesai belajar, Ibu harap Sari Salihah mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik dan melakukan kegiatan hemat listrik ya. Itu tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh kita hari ini. Kita lanjutkan ke pembelajarannya. Oke, di sini ada gambar ya. Ada gambar suasana di rumah, ya ada di ruang TV, ada di dapur, ada di kamar mandi, ada di kamar, kemudian ada ini di ruang kerja, ya. Nah, ini menggambarkan suasana ketika di rumah. Nah, ketika kita di rumah, khususnya di era globalisasi sekarang, kita tidak terlepas dari yang namanya listrik, ya. Nah, bisa Salihah perhatikan di gambar yang pertama, di sini ada lagi di kamar, ya. Di kamar ini menggunakan lampu, ya, lampunya yang berasal dari listrik. Kemudian di sini juga ada lampu belajar ya ini. Kemudian di sini ada lampu disebutnya lampu apa ya, semacam lampu kecil. Jadi ketika lampu utama dimatikan tidak terlalu gelap karena masih ada lampu ini ya. Kemudian di ruang kerja ayah juga sama. Di sini ada lampu, kemudian ada alat seperti komputer ya di sini. Kedua alat ini membutuhkan energi listrik ya. Kemudian di gambar berikutnya ada gambar suasana di toilet atau di kamar mandi. Di sini ada beberapa alat yang menggunakan energi listrik ya. Salah satunya ada lampu, kemudian ada di sini airnya ya, saluran airnya. Karena airnya enggak pakai, kalau dulu itu apa ya, kalau namanya ditimba, kalau di Sundanya ditimba sih, kalau bahasa Indonesianya Ibu lupa. Nah, kalau ini enggak, sekarang sudah pakai listrik ya, atau yang disebut dengan ada alatnya ya. Nah, kemudian di dapur ya, di dapur apalagi nih di sini lampunya ya, kemudian ada kulkas, ada oven sepertinya, kemudian ada blender ya. Kalau ini kompornya Ibu kurang jelas nih, ini entah pakai kompor listrik atau kompor gas ya. Nah, kemudian di sini juga sama di ruang TV sangat banyak sekali ya, ada TV, ada kipas angin, ada ini TV radio, kemudian ada lampu ya. Nah, itu mungkin hanya sebagian kecil alat-alat yang menggunakan energi listrik. Mungkin di rumah kalian jauh lebih banyak lagi ya peralatan rumah yang menggunakan energi listriknya ya. Nah, kita lanjutkan saja. Oke, di sini ada sebuah teks ya. Kita baca bersama-sama. Salih-Salihah juga boleh dibuka buku tema 4-nya halaman 55. Di buku tema 4 ada teksnya ya. Kita baca bersama-sama, oke? Belakangan ini banyak bermunculan masalah pemborosan energi. Masalah pemborosan energi secara umum sekitar 80% disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang memahami dampak dari pemborosan bagi kelangsungan hidup anak cucu kita mendatang. Selain disebabkan oleh manusia, ada pula 20% disebabkan oleh faktor teknis. Indonesia merupakan negara yang boros dalam penggunaan energi. Bahkan Indonesia termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang tertinggi dalam hal pemborosan energi. Hal ini tercermin dalam indeks elastisitas energi. Skor Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Bahkan dengan negara maju ya,
bahkan dibandingkan dengan negara-negara maju yang ada di Asia Tenggara. Nah, hal ini menunjukkan perlunya masyarakat Indonesia mengonsumsi energi secara lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan. Hal ini terasa dari peningkatan suhu global. Meningkatnya suhu global menyebabkan naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin, dan hilangnya gletser serta akibat-akibat lainnya. Jika fenomena ini terus terjadi tanpa antisipasi dan penanggulangan, mungkin kelangsungan hidup manusia akan terancam. Nah, berdasarkan teks tersebut, di situ diceritakan bahwa kita boleh menggunakan energi listrik, karena apalagi kita hidup di era globalisasi, kita tidak bisa lepas dari yang namanya listrik. Tapi dalam penggunaannya kita tidak boleh boros, kita harus hemat ya, apalagi berdasarkan teks tadi ya yang setelah kita baca, sekitar 80% bahwa pemborosan energi itu disebabkan oleh manusia ya, oleh perbuatan manusianya sendiri. Sedangkan untuk 20%-nya lagi baru itu terkait dengan teknisnya ya. Jadi teknis dengan perbuatan manusia itu lebih banyak dari perbuatan manusianya ya. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita bahas untuk penghematan energi listriknya, kita bahas dulu untuk penggunaan listriknya. Seperti yang terlihat dalam gambar tadi ya, bahwa kita hidup di era globalisasi ini khususnya, kita sangat memerlukan listrik. Bahkan mungkin hampir semua peralatan itu sekarang sudah berhubungan dengan listrik ya. Jika dulu lebih ke tradisional, kalau sekarang lebih modern dengan adanya listrik ya. Oke, adapun cara penggunaan listrik, yang pertama itu sebelum mencolok kabel ke stop kontak, periksalah bahwa tidak ada kabel yang terputus atau terbuka pada bagian karet pelindungnya. Nah, hal ini takutnya nanti bisa mengakibatkan korsleting listrik ya. Sehingga kalau terjadi korslet nanti takutnya menimbulkan kebakaran. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, makanya kita tidak boleh sembarangan menggunakan listrik, apalagi ketika kita usianya masih belum cukup umur, belum cukup ya usianya untuk tahu nih tentang kelistrikan. Alangkah lebih baiknya minta bantuan orang tua atau orang yang lebih tua yang ada di sekitar kalian ya. Kemudian jangan menyentuh saklar dengan tangan yang masih basah. Misalkan tahu saklar, kemarin sudah belajar tentang listrik ya. Nah, jadi ketika kalian memegang saklar itu diusahakan tangannya tidak basah, karena kalau tidak kering atau basah nanti tegangan dari listriknya bisa berpindah ke kalian dan bisa terjadi kesetrum ya, nanti bisa mengakibatkan nauzubillah min dzalik, mungkin parahnya bisa sampai meninggal karena kesetrum dan yang lainnya ya. Yang selanjutnya, jangan terlalu banyak menggunakan soket atau cabang listrik. Nah, ini juga sama ya, jangan terlalu banyak menggunakan soket atau cabang listrik, karena ini juga bisa menimbulkan nanti korsleting listrik. Kemudian yang keempat, jangan memperbaiki peralatan listrik sendiri ya. Jika kita belum pernah nih memperbaiki, misalkan ada kendala atau ada kerusakan di listrik di rumahnya, kita belum pernah nih memperbaiki listrik tersebut, kemudian kita coba-coba, nah itu jangan ya. Alangkah lebih baiknya kita minta tolong orang yang ahli ya, biar tidak terjadi sesuatu. Nah, itu untuk penggunaan listriknya yang meskipun sederhana tapi harus kita laksanakan ya, karena kalau tidak nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sekarang ada penggunaan maka ada tanggung jawab ya. Kita berhak untuk menggunakan listrik, tapi kita juga bertanggung jawab untuk menghemat listrik. Kewajiban kita yaitu untuk menghemat listrik. Kenapa harus menghemat listrik ya? Karena seperti yang tadi dijelaskan di bacaan yang sudah dibaca, bahwa jika listrik itu dipakai secara boros, secara tidak efisien, maka akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia atau anak cucu kita nantinya ya.
Oke, penghematan listrik yang pertama itu dapat dilakukan dengan cara matikan lampu dan peralatan elektronik jika tidak diperlukan. Misalkan ketika siang hari ya, itu lampu sudah tidak diperlukan lagi ya, karena siang hari otomatis sudah terang dengan cahaya matahari. Jadi kita tidak lagi memerlukan lampu. Tapi mungkin yang rumahnya gelap boleh sesekali dinyalakan lampunya, tetapi tidak dari pagi sampai pagi lagi itu lampunya selalu nyala, karena itu bakal menyebabkan pemborosan ya. Kemudian peralatan elektronik jika tidak diperlukan juga sama ya, dimatikan saja. Misalkan ketika kita nonton TV, setelah selesai nonton TV, TV-nya dimatikan. Kita main komputer, main games di komputer atau mengerjakan tugas di komputer, setelah selesai digunakannya, komputernya dimatikan. Ketika mungkin di rumahnya pakai kipas angin, ketika udah merasa udah nggak gerah lagi nih kipas anginnya atau AC-nya, mungkin bisa dimatikan dulu ya. Oke, selanjutnya jangan meninggalkan alat elektronik dalam keadaan standby karena masih mengonsumsi listrik. Nah, jadi jika kita menggunakan sesuatu yang berhubungan dengan listrik, kan listrik itu suka dicolokkan ya ke stop kontaknya. Nah, itu colokannya alangkah baiknya dicabut, karena kalau tidak dicabut itu masih mengkonsumsi listrik. Jadi jangan sampai standby. Nah, selain itu juga kalau misalkan dibiarkan seperti itu atau dibiarkan mencolok ke saklarnya atau kecolokannya, nanti selain mengonsumsi listrik atau membuat pemborosan listrik, itu juga bisa membuat atau kemungkinan terjadinya kebakaran atau korsleting ya. Jadi ketika kita sudah selesai memakainya, alangkah baik-baiknya colokan tersebut dicabut, kabel tersebut dicabut dari stop kontaknya ya. Oke, selanjutnya gunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Nah, apalagi di zaman sekarang ya, itu peralatan elektronik itu sudah banyak sekali yang hemat energi ya. Contohnya seperti lampu, ada lampu yang lampu hemat energi, tapi lampu hemat energi ini biasanya dari segi harga itu jauh lebih mahal ya, tetapi tingkat keawetannya insya Allah itu jauh lebih awet ya. Nah, ini menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi juga membantu untuk menghemat sebentar ya, membantu untuk menghemat listrik ya. Nah, yang selanjutnya pilih lampu yang tepat daya dan ukuran sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kalau jika tadi menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi, kalau sekarang mah lampunya tadi betul ya, yang hemat energi seperti lampu LED itu. Kemudian dari daya dan ukurannya, itu kan daya dan ukuran lampu itu beda-beda ya. Nah, itu disesuaikan. Ketika ruangannya kecil berarti ya cukup lampu dengan daya dan ukuran yang lebih kecil. Ketika ruangannya jauh lebih besar, maka bisa disesuaikan untuk lampu yang daya dan ukurannya juga lebih besar lagi ya. Oke, kemudian ganti lampu dengan lampu hemat energi sudah ya tadi di poin ketiga ya. Nah, itu cara-cara untuk menghemat energi listrik. Mungkin nanti bisa kita lakukan ya di rumahnya masing-masing atau di manapun kalian berada. Nah, sekarang dampak pemborosan energi ya. Oke, dampak pemborosan energi setelah jika kita tidak bisa menghemat energi listrik dengan baik, jika kita selalu boros terhadap energi listrik, maka akan terjadi yang pertama, tagihan listrik meningkat, sudah jelas ya. Jika kita menggunakan listriknya dengan boros, maka tagihan listriknya akan meningkat, ya akan banyak, akan besar. Kemudian yang kedua, meningkatkan suhu global seperti yang tadi dijelaskan ya dalam teks bacaan yang sudah kita baca, bahwa pemborosan energi listrik itu khususnya akan meningkatkan suhu global ya. Nah, untuk meningkatkan suhu global di sini ya tadi sudah dijelaskan bahwa
meningkatnya suhu global itu menyebabkan naiknya permukaan air laut sehingga menimbulkan peningkatan intensitas fenomena cuaca yang ekstrim ya. Kemudian akan lebih lamanya cuaca panas daripada dingin ya. Kemudian hilangnya glacier serta akibat-akibat lainnya. Oke, yang ketiga, sumber energi berkurang ya, sudah jelas ketika kita sekarang melakukan pemborosan atau terjadi pemborosan terhadap energi listrik, maka sumber energinya akan berkurang. Nah, bagaimana kalau misalkan sumber energinya berkurang, lalu bagaimana dengan kehidupan kita di masa yang akan datang ya? Yang keempat, memungkinkan terjadinya cuaca ekstrim di suatu wilayah. Nah, karena terjadinya meningkatnya suhu global, maka memungkinkan juga terjadinya suhu yang ekstrim di wilayah tertentu ya. Oke, yang selanjutnya terjadinya pemadaman bergilir yang diputus secara sepihak sebagai upaya penghematan energi listrik. Nah, selain faktor teknis, adanya mati listrik itu disebabkan karena untuk mengurangi atau untuk melakukan penghematan energi listrik ya, biasanya ini dilakukan oleh PLN ya, perusahaan listrik negara, dan ini terjadi pemadamannya secara bergilir tanpa diputuskan secara sepihak, jadi tanpa konfirmasi dulu nih ke pihak rumahnya atau ke pihak orang itunya, tapi diputuskan langsung oleh PLN-nya. Nah, itu dampak pemborosan energi ya, terutama energi listrik. Oke, maka dari itu mari kita hemat energi listrik sebijak-bijaknya, gunakan listrik seefisien mungkin, tidak dihambur-hamburkan, tidak lagi boros dalam menggunakan listrik ya, seperti tadi yang sudah dibahas, ketika kita selesai menggunakan sesuatu yang berhubungan dengan listrik, maka matikanlah ya. Apabila tidak diperlukan, maka jangan digunakan. Oke, itu penjelasan dari Ibu mengenai cara menghemat energi listrik. Semoga salih-salih di rumah bisa melakukannya untuk menghemat energi listrik ya. Karena kalau misalkan energi listriknya tidak dihemat ya, atau dihambur-hamburkan, boros penggunaannya, nanti bagaimana dengan kehidupan kita di masa yang akan datang ya. Makanya lebih baik mencegah daripada mengobati, sedia payung sebelum hujan. Nah, makanya sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka kita lakukan yang harus kita lakukan sekarang. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk pembelajaran IPA-nya. Terima kasih telah menyimak.